Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Jamaah Masjid Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah, iman dan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk pengarang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali wa masyaraha bi hadal kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan wa sahib hadal maqam Syekh bin Muhammad Ali bin Arda Abdul Samad Musuli wa Ibrahim Zawul Majma'an Allah yaghfirullahu wa yarhamuhum wa ila darajatin fil jannah wa ila ta'alaina min barakatihim wa asra'an wa rimu'in afatihim fid din wa dunya wal akhirah. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi syamil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumi fid darin amin. Wa bi syahri sadri. Allahumma ahsin akhlaq wa tahhir qalbi wa salil aqwali. Wasadisatu asyaratah. Ya, halaman 455 ada. Udah 2, 3, 4 dari bawah. Ya, yang ke-16 ini karomah yang ke-16 yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertauhid, yang bisa menjalankan thariqat ini. Yang ke-16 karomah di dunia berupa taskhirul ardi minal barri wal bahri. Nah, ini ya bisa menundukkan bumi, ya baik daratan ataupun lautan. Ini sakti deh ya. Saya begini ya. Ya itu apa-apa yang di laut, yang di darat semua bisa tunduk sama dia. Ini karomahnya mungkin para nabi nih mungkin begini. Ya. Di dalamnya ada nggak sih? Omisu sari satu, ya hatta gitu doang. Hatta mana itu? Hatta insa'ah saro fil hawa au masah alal ma. Hingga seandainya seorang hamba ini pengen jalan, dia bisa jalan di udara, dia bisa jalan di air. Salah dia gitu. Ya. Karena udah bisa menundukkan daratan dan lautan, dan bisa deh. Maksudnya ditundukin itu bisa ngomong, udah bisa ngasih tahu, gue mau jalan dong gitu. Jalan. Keras dikit ya air ya gitu kan jalan. Ya, jadi saat dia pengen jalan di udara dia bisa. Dia pengen jalan di air dia bisa. Gitu. Ini karomahnya. Dan au qata'a wajhal ardi, atau dia pengen motong bumi, maksudnya apa, ilmu lipat bumi gitu. Ya, dari sini ke Bogor cuma 2 langkah gitu. Teng nyampe. Itu namanya buminya dilipat. Ya, itu Sunan Ampel begitu. Masih mudanya ngaji aja antar kota. Harusnya nginep, dia kagak pulang tiap hari. Ya, emaknya bingung nih orang kok ngaji jauh banget tapi pulang tiap hari. Itu ilmu lipat bumi. Ya. Itu ada kali. Kita belum pernah lihat ya, cuma cerita aja banyak gitu. Fa'aqala min saat, jadi waktu yang sangat sedikit dia bisa pergi gitu. Ya, hitungannya kita harusnya pakai mobil sejam, dia cuma 3 menit nyampe gitu. Ya. Bisa begitu. Ini dibilang yang begini-gini tahayul gak? Tahayul buat gitu ya, gak nyampe. Karena memang udah hampir tidak ada yang bisa melakukan seperti ini. Ya. Wasabi'ah asyarata, yang ke berapa? 17.
Kemuliaan karomah yang Allah kasih adalah tashirul hayawani minasiba wal uhus. Uhus itu binatang liar, siba binatang buas, bisa menundukkan hewan-hewan dari berupa binatang buas, binatang liar, dia bisa tundukin. Ya, ini Nabi Daniel bisa gitu, ngobrolnya aja, tidurnya sama singa gitu, yang begitu. Ya, ini karomah-karomah yang udah, ya kalau udah 16-17 nih kayaknya udah ya sakti dan ya bisa menundukkan macan gitu, binatang liar, wal hawam ya wa ghairiha, dan binatang berbisa sekalipun dan segala macam binatang-binatang yang bahaya. Fatuhibbu hulus wa tumasbisu wa tubasbisu lahul usud. Nah ini binatang liar cinta sama dia. Bisa gitu, mencintai orang ini binatang liar. Wa tubasbisu artinya mengibaskan gitu, menggoyang-goyangkan buntutnya macan atau singa. Ini begitu jinak gitu ya. Ya kalau udah buntutnya digoyang-goyangin gitu singa, berarti udah manja kan, semacam manja. Bisa kali manja sama dia. Ya, sama dia jadi manja gitu. Ya, kayak kucing gitu. Bayangin singa bisa begitu. Ya itu bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu? Kayak orang sirkus ini. Ya, di dokter bisa macan kemayoran dia. Itu nih keulamaan apa namanya, kesaktian atau kemuliaan karomah yang Allah kasih. Ya, kita sering dapat ceritanya doang. Ya. Wasaminatu asharotah yang ke-18 milku mafatihil ardi, ia memiliki kunci-kunci dunia. Ya ini enggak. Ya makanya orang banyak bertanya kepada ahli-ahli hikmah kayak gini, kunci-kunci dunia. Bahkan anggota DPR ataupun calon-calon presiden berkrisis semua. Ya, minta kunci-kunci dunianya. Pahai suma, ya, apa itu terusannya di bawah. Pahai suma yadribu biyadihi falahu kanzani. Aroda hai suma yadribu bi rijlihi falahu aina ma'in. Ini raja wa aina ma nazala falahu ma'idatun fatahduruhu insa qasoda. Itu yang makanya orang kayak gini yang dibilang apa tadi, kunci-kunci dunia udah dipegang sama dia. Yadribu biyadihi, kalau dia pengen dia pukul aja tangannya ke tanah, keluar harta karun. Itu ya begitu ya. Ya kayak bonang, dia bilang nonjok doang udah apa namanya daun jadi emas gitu. Ceritanya begitu, nggak tahu dah ya. Aroda wahai sumah, kalau dia mau itu, kalau dia mau dia cuma gebuk tanah bisa jadi harta karun keluar. Dan aroda ya. Jadi dia mukul pakai kaki, biadihi tangannya ya, dribu biadihi itu palau kanzan, dia mukul pakai tangannya. Dan ada lagi ya kan, namanya mukul pakai kaki pakai tangan kan, pukulan itu kan namanya mengentakkan gitu. Ya, atau tadinya yang memukul dengan kaki maksudnya nginjek ya, nyentakin kaki lah ke tanah. Palau ainun main, air bisa keluar gitu. Siapa ya? Nabi Ismail ya, air keluar nggak bisa habis sampai sekarang. Itu. Ya kalau itu kita mesti percaya itu ayat Quran. Ya. Itu bukti berarti ada ya. Kalau yang selebihnya kita berceritanya ya, kita ada orang dulu aja. Nah, kalau Nabi Ismail itu kan benar, dia nempuk-nempukin kaki pakai tumitnya keluar air. Gitu. Itu masih bayi aja udah jadi wali ya. Kita udah begini-begininya. Masih panggil tukang pompa buat nyari air. Itu kadang-kadang nggak nyanggup beli pompanya mah.
Ya, mantek, tukang mantek nih berarti ya. Pakai kaki doang. Inin raja kalau dia pengen. Kalau dia butuh dia tinggal ngentakin kakinya keluar air. Wa ina manazal falahu maidah. Ya, dimanapun dia singgah, iya, dimanapun dia singgah, makanan hadir kalau dia mau. Tuh, Gojek. Jadi sekarang banyak yang udah punya karomah ya. Iya, karomah dengan banyaknya materi dunia, duit ya, ada saldo banyak di sini. Ya, dimanapun dia singgah tuh, wa aina man nazala falahu maidah, baginya ada makanan hadir kalau dia pengen, tinggal pencet-pencet tuh. Jadi nggak sakti nih kalau zaman sekarang ya. Sakti nazala. Hah? Sakti. Oh, turun. Bahasa. Iya. Bahasa kalau dikirim. Iya. Ini kan nazala turunnya dari bawah. Ya. Ini turun dari langit gitu ya. Nggak tahu ada ting gitu. Kan kita juga kalau emang yang nerima bini kita tahu ada gitu. Tahu dari meja, dari meja gitu. Ternyata yang nerima bini kita gitu. Kita tahunya ada aja gitu. Kalau bini kita ternyata lempar dari atas ya. Duh, kok turun dari langit nih gitu. Sama aja. Ya. Itu ya. Ini jadi nggak aneh kalau zaman sekarang ya. Bisa sakti semua karomahnya ada. Watasiatu asarata yang ke-19 al-qiyadatu wal wajahatu. Ini ada menjadi pemimpin dan berpangkat ala babi Rabbil Izzah. Di di pintu Tuhan yang Maha Mulia. Maksudnya jadi tangan-tangannya Allah. Ya, bahasanya maksudnya jadi tangan kanan Allah gitu. Ya, orang dalamnya Allah gitu. Bayan bagil al khalqul wasilata ilallahi ta'ala bihidmati. Maka jadilah seyogianya setiap orang atau makhluk mencari perantara untuk menuju ke Allah dengan cara melayani orang itu. Karena dia adalah tangan-tangannya Allah. Jadi lo melayani dia, lo menghormati dia, baru bisa ke Allah. Wasilah bahasanya. Ya kalau kita ya kan nggak bisa kalau nggak lewat Rasulullah. Gitu. Ya. Ini dan al ulama warasatul anbiya kan begitu. Ulama penerus para nabi. Jadi kalau mau dapat menemui Allah lewat para ulama dulu, khidmat dulu sama mereka. Gitu. Wa yastanjiha al hajati minallah, dan bisa menggapai kebutuhan-kebutuhan kepada Allah biwajahatihi, dengan kedudukan dia, dengan juga dengan keberkahannya dia. Jadi kita bisa menggapai keinginan kita kepada Allah dari lewat kedudukannya dia. Karena dia tangan kanannya Allah, hitungannya jatuhnya. Allah nggak ada pembantunya ya. Itu maksudnya mereka dekat sama Allah gitu. Jadi mesti lewat dia, dengan keberkahannya dia baru kita bisa sampai kepada keinginan kita pada Allah. Ini yang dibilang wasilah ya. Wasilah maksudnya sebenarnya analogi yang dibikin para ulama kan, kalau kita mau ketemu presiden kan kalau nggak ada orang dalam susah. Maksudnya begitu. Iya. Kalau kita langsung ketemu presiden, kayaknya kita di gerbang istana aja langsung ditewet susah. Nggak mau ngapain kamu? Gitu ya. Susah. Ya, karena nggak dikenal. Nah kalau dalam agama kita mau langsung ke Allah, kayaknya gitu sih, kita kebanyakan kagak pantas lewat orang dalam dah, para wali, para ulama yang soleh gitu. Ya langsung boleh aja ya. Ada kan istilah dari Ibnu Qayyim tuh dalam kitabnya, berhubungan kepada Allah langsung tanpa perantara. Iya, silakan kalau mampu. Kayaknya kita tahu diri gitu ya. Ya, karena ya banyak sekali kecacatan kita, makanya kita butuh orang-orang dalam gitu. Kalau kita bisa aja sih langsung ketemu presiden, kalau kita tahu-taunya punya kualitas yang dan ya, presiden malah bisa jadi datangin kita. Ini kan mesti ngetop dulu ya. Mampu gak? Gitu. Maksudnya tanpa perantara bisa langsung ke Allah, tapi mampu nggak yang dibilang jadi dia dulu berarti kan, jadi dia berarti kita disuruh ya.
Jadi mereka ini yang punya karomah, lewatin 7 tangga dulu dan mujahadah kita sehebat mana. Nah kita tahu kita nggak mampu ya akhirnya kita ya melalui beliau ini. Nah kalau nggak perlu perantara berarti jadi dia. Itu mampu nggak? Emang bagusan jadi dia sih. Ya. Tapi ternyata mampu nggak kita menjadi orang-orang terdekatnya Allah. Justru kitanya yang menjadi wasilah buat orang-orang. Nah ini kalau kata Ibnu Taimiyah mengatakan berhubungan sama Allah tanpa perantara, ya maksudnya harus jadi kayak gini dong. Ya berat juga ya. Ya kalau mampu ya silakan. Justru luar biasa kalau kita bisa menjadi perantaranya yang langsung berhubungan sama Allah. Dan orang lain yang nggak mampu lewat dia dulu. Itu. Jadi agama ini pilihan. Jadi nggak terlalu harus dikerasin banget. Nggak boleh pakai wasilah. Iya, memang benar seperti itu. Cuma kan nggak semua manusia, kita aja agak-agak bengong kan ini karo ini jalanannya gimana ya tuh. Akhirnya kebanyakan pada umumnya orang mencari wasilah karena nggak mampu untuk menjadi wasilahnya. Ya, karena yang begini biasanya 1001 nih ada ya. Tapi ini kan semua bisa jadi kali ini. Ya, jadi wali amri. Itu. Kalau mau jadi seperti ini, silakan, sangat luar biasa kita langsung jadi wasilahnya, bukan yang bukan yang minta kepada perantara, tapi kitanya yang jadi perantara. Ya, ini kedudukannya luar biasa di sisi Allah. Wal isrun yang ke-20, yang terakhir, karomah di dunia. Ijabatu da'wati minallahi ta'ala. Allah selalu jawab doanya. Nah, yang begini baca bismillah doang, Al-Fatihah dong, ayo nyampe udah. Iya. Al-Fatihah kita, Al-Baqarah kita nggak nyampe. Itu karena kita belum jadi begini. Karomah yang ke-20 ini. Fala yas'alullaha ya ta'ala syai'an illa atahu. Tidaklah dia meminta kepada Allah kecuali atas apapun, kecuali Allah pasti kasih. Apapun yang dia minta, kalau dia minta aja Allah kasih. Yang begini kan kadang-kadang yang nggak minta orangnya. Gitu. Masalahnya yang udah begini-gini nih nggak terlalu cenderung sama keinginan dunia, makanya dia nggak minta-minta. Padahal kalau dia minta apapun pasti dikasih. Itu. Wala yasfa'u li ahadin illa sufi'a. Enggaklah dia menolong seseorang pasti orang itu tertolong. Gitu. Nolongin orang ya dia bisa karena doanya manjur, Allah kabulin. Orang minta tolong gitu. Kiai tolongin saya ya biar anak saya sehat gini-gini. Ya, didoain namanya deh, sehat langsung. Ya. Kan doanya selalu diterima Allah apapun. Ya. Walau aqsama 'ala Allah taala la abarrahu bima sa'ah gitu. Kalau dia bersumpah atas nama Allah pasti kejadian. Lulus atau abroha itu maksudnya kejadian pastinya dengan apa yang dia pengen. Makanya ngeri kalau yang begini udah sumpah ya. Nah yang gini-gini itu sebenarnya ada kaidah mereka dilarang melaknat manusia. Karena kalau udah ngelaknat atas nama Allah ngeri kejadian soalnya. Ya. Kaidahnya apakah boleh melaknat? Nggak masalah kalau emang dia udah kesel banget. Nabi-nabi yang lain juga kan kesel banget akhirnya melaknat umatnya. Tetapi konsekuensinya tidak bisa memberi syafaat di akhirat. Kalau dia menahan diri untuk tidak melaknat di atas bumi ini, maka dia akan mendapat hak memberi syafaat di akhirat. Dan makanya yang begini mereka nggak boleh bersumpah atas nama Allah. Kalau soalnya lau aksa mas, seandainya mereka bersumpah atas nama Allah, pasti kejadian apa yang dia pengen. Demi Allah nggak bakal enak hidupnya seumur hidup. Begitu serem banget. Kalau yang begini jangan sampai ngomong begitu ya. Nggak semua enggak hidupnya seumur hidup anak turunannya. Ini kalau wali udah ngomong begini mah serem. Nah itu kejadian pasti. Makanya mereka biasanya disuruh menjaga mulutnya daripada melaknat orang. Ya. Karena terkabulkan. Hatta nih anna minhum man law asara ila jabalin nazalah. Sampai ada yang kalau dia cuma
memberi isyarat kepada gunung, tangan doang begini, goyang gunungnya. Ya, gitu. Itu tangannya bergerak, itu gunung gempa bumi, serem ya. Lagi itu dicekek dari jauh begini, dicekek berarti. Ya, ini Abah Anam kadang-kadang begitu ya. Ada gak? Ada. Ya, contoh-contohnya para nabi udah pernah yang begini. Fala yahtaju ila su'ali bilisan, nggak perlu dia ngomong pakai lidah. Gitu. Ya, pakai gerakan aja dikabulin Allah. Karena hitungannya mulutnya adalah mulut Allah, matanya mata Allah, paha penglihat udah. Ya berarti gerakannya udah Allah atur. Gitu. Dia nggak minta pakai mulut loh gerakannya. Walau khatara bi bali, bahkan sampai dia nih ada kepikiran di otaknya sesuatu, maka hadir. Gitu. Dia lagi bengong, ada di otaknya mikir, ya makan durian enak kali ya, gitu. Nggak pakai mulut tapi di pikiran aja. Ada yang bawain langsung. Gitu. Tapi yang kayak gitu kan nggak pengen makan durian udah. Gitu. Ya kalau lagi mikirin siapa ya gitu, Didong mana ya nggak pernah datang, tahu datang. Itu kepikiran aja, dihadirin langsung sama Allah. Ya. Yang ngeri kalau mikirin janda tuh ya. Ya, bahaya tuh, ya kan? Datang semua satu RT, gitu. Jandanya ke rumah ente gimana? Wah, banyak banget yang gue pikirin berarti gitu. Ya. Kepikiran, bukan mikirin. Iya, bukan mikirin, udah kepikiran, lain ya. Itu, yang ini udah nggak boleh mikirin yang macam-macam nih ya kan? Datang semua, mikirin presiden datang ke rumahnya repot, rame. Nah, presiden ke rumah gue ngapain ya? Lalu mikirin presiden gitu. Jadi nggak boleh ada yang di benaknya itu sesuatu hadir. Ini bukan pakai mulut lagi doa ya. Udah kayak di surga begini nih. Surga kan apa yang di benak kita hadir. Gitu. Jadi belum kita pengen makan durian atau pengen makan rambutan tuh, itu baru belum terucap, baru di hati itu langsung hadir makanan itu melalui pembantu kita. Pembantunya langsung. Jadi pembantu itu bukan baca mulut kita, tapi baca pikiran kita. Bayangin pembantu di surga. Ya, pikiran kita udah dibaca apa dia. Oh, dia pengen durian, langsung dibawain. Jadi itu baru mau ngomong sama pembantu, pelayan. Ini mau ngomong minta durian dong saya, pelayan, udah dibawain. Belum ngomong karena dia udah baca pikiran. Itu pembantu yang mana yang begitu ada di dunia? Kagak ada ya. Di surga. Nah, ini orang kayak gini udah kayak di surga ya. Dia ngomong. Tapi kan yang tadi lagi orang-orang yang sekelas begini kan udah nggak kepengenan dunia, makanya pikirannya nggak ada yang macam-macam di otaknya. Ya, nggak mungkin kalau begini, kalau kayak gini, kalau dia bisa begini, tiap hari janda lewat rumahnya, lewat gitu. Karena pikirannya masih dunia gitu kan, tapi lagi pulang ngumpulin janda deh. Gue pikir masa banyak begini jadi wali sih kan gitu. Otaknya masih perempuan aja. Itu wala yahtaju ila isyarah bil yadi. Dia nggak butuh pakai mengisyaratkan pakai tangan, di batin aja udah kebukti langsung. Pakai pikiran aja bisa kejadian. Fahadhi karamatu di dunia. Inilah semuanya karomah kemuliaan yang Allah kasih di dunia. Ya, atut aja kita punya. Ya. Yang harus kita dapat sebenarnya kemarin yang keberapa itu? Yang harus, bukan yang harus. Kalau aneh milihnya itu. Ya, milih lagi enak banget kan milih. Kalau boleh gitu kan milih. Ya, binurul qalbi itu. Yang ke-11 ya, nurul qalbi, payahadi binurul qalbihi ila ulumin wa asrarin wa hikamin. Cahaya ke dalam hati, dengan cahaya itu dengan cahaya itu maka akan ditunjukkan kepada keilmuan, jadi bisa menguasain semua ilmu, wa asrarin, dan rahasia-rahasia kehidupan dan hikmah-hikmah kehidupan. Cukup itu ya. Semua isi kitab tahu, asrar ataupun rahasia kehidupan, rahasia-rahasia Quran tahu, hikmah-hikmah kehidupan paham semua udah. Itu aja tuh cukup. Ya, itu yang tadi yang ke-11. Ya, nurul qalbi. Tuh. Ya, karomah di dunia.
Ya wa rahmatuh. Wa ammal lati fil uqba, adapun yang di akhirat ntar, bagi orang-orang yang begini dapat ya di dunia udah begini, pasti di akhirat pasti udah lebih-lebih lah. Pertama apa? Al-hadiyatu wal isruna, yang ke-21, ke-21 maksudnya. Karena kan diterusin nih. 21 berarti. Yang ke-21 adalah an yuwahhina Allahu alaihi awalan sakaratil maut. Allah gampangin urusan sakaratul maut. Ya, ini udah ya, sakaratul maut kan gak enak banget. Ya, kita bukan gampangnya doang. Berat sih nggak apa-apa asal matinya husnul khotim. Nah, ini udah berat sul khotimah lagi kan gitu. Ya, ini beratnya diringankan sama Allah. Dimudahkan. Pertama adalah sakaratul mautnya dulu. Kenapa begitu? Karena mana itu di dalamnya? Oh ya, sahalullahu taala abdu awalan sakaratul maut. Bahya sakaratul lati jalat. Yang mana sakaratul maut ini wajilat qulubul anbiya, ini sangat ditakuti oleh para nabi-nabi salawatullah wassalamu alaihim ajmain. Ya, nabi-nabi aja ngeri ya mah sakaratul maut. Ya, karena banyak sekali goncangan di situ, banyak sekali godaan setan, iblis bahkan bisa turun tangan. Kaki kita 300 pedang ditanjepin dari kaki, ditarik itu. Ya, ditarik tuh 300 pedang, tancap tarik dari bawah, dari jempol sampai gobur. Itu secara zahirnya, belum lagi goda-godaan setannya. Makanya dikatakan ini ditakuti di hati-hati para nabi-nabi Allah. Nabi-nabi aja pada takut tentang sakaratul maut. Ya, itu yang nama Nabi kita pada Muhammad mengatakan Allahumma hawin ala sakaratil maut, ya Allah mudahkanlah sakaratul maut. Tuh Nabi Muhammad aja berdoa begitu karena takut juga dia. Ya, Nabi aja takut, gimana kita harusnya. Nah, ini orang yang jadi wali dimudahkan. Hatta sa'alullaha ayyuhawina alaih. Ya, sampai nabi-nabi ya meminta untuk dimudahkan sakaratul maut. Nabi-nabi itu. Ya. Hatta anna minhum mayakunu mautu indamis la surbatil ma'i zulali lizum'ani. Bahkan ada yang mereka sakaratul mautnya itu, ini para nabi setelah diminta dimudahkannya model berapa gimana? Di antara mereka para nabi ada yang minta akhirnya dimudahkan dengan ayakuna mautu indahu misla surbatil ma, seperti meminum air yang seger menghilangkan dahaga, zulalil lizum'an, menghilangkan dahaga. Jadi kayak bayangin enak banget ya. Keluar kita 300 pedang nih, malah keluar tuh kayak orang habis minum air dingin dan keluarnya malah enak banget gitu. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, surat An-Nahl ayat 32. Yang mana artinya allazina, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat ya wafatnya dengan keadaan baik gitu, yakni tahirin, bersih daripada kemusyrikan. Ya, ada mengatakan Mujahid mengatakan zakiyatun, bersih aqwalihim wa afalihim, bersih baik perkataan dan perbuatannya. Itu mereka mati dalam keadaan begitu mudahnya, enteng banget. Ya, itu kalau dimudahin. Ini kan karomah yang nabi-nabi aja minta tuh. Mati dalam hal sakaratul mautnya sangat mudah. Yang kedua wasyaniyatu wal isrun, yang ke-21 as-sabatu alal ma'rifati wal iman, ketetapan di dalam kemakrifatan dan keimanan. Ini orangnya tetap ma'rifatnya kuat, ya, imannya tetap kuat. Wa huwallazi minhu kullul khaufi wal faza. Dari iman inilah ya yang mana bisa keluar daripada rasa takut dan faza, itu kaget gitu. Kagetan. Ya, faza itu kan maksudnya ditarik nyawa gitu kan, menakutkan.
Dan dengan keimanan dan makrifat itu hilang. Keyakinannya kuat. Wa alaihi kullal buka wal jaza, ya kan? Ada itu terpicunya suatu kenangis, sedih, ya nangis. Nah itu semua bisa dihilangkan dalam sakaratul maut saat iman dan makrifatnya kuat. Jadi yang namanya rasa takut, ya semua kesedihan itu dihilangkan Allah. Ya, kalau Allah azza wa jalla min qail, Allah mengatakan yusabbitullahu ladzina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah, surat Ibrahim ayat 27. Allah teguhkan bagi orang-orang yang beriman, ini yang imannya kuat dan ma'rifatnya tetap kuat, ditetapkan keimanan dan ma'rifatnya bil qauli sabit, dengan perkataan-kataan yang tetap teguh, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Nah ini yang kayak begini sih, kayak yang misalnya Bilal sih ya, di dunia disiksa gimana aja teguh tetap. Ini sakaratul maut ya sama aja dia berarti. Ya, Bilal. Lagi kalau sahabat-sahabat kan udah pernah secara kehidupan di dunia aja imannya tetap. Diuji gimana aja tetap. Kayaknya dijamin dia pas sakaratul maut juga tetap. Nah kita ini ya di dunia aja kita belum pernah keuji keimanan kita, tetapan iman kita. Dengan beratnya hidup atau apa siksaan, apa yang kita pernah disiksa untuk meyakini la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita belum pernah kesiksa. Nah ini yang dibilang sahabat-sahabat tuh ketetapan iman baik di dunia, kehidupan dunia dan juga di akhirat. Nah sakaratul maut udah masuk ke akhirat, makanya bisa dijamin sebenarnya kalau sahabat-sahabat yang dulu perang Badar, sahabat itu sakaratul maut kayaknya lulus semua, karena di dunianya aja mereka tetap keimanannya dengan ujian, penderitaan tetap. Ya, kita di dunia belum pernah dikasih ujian yang berat tentang keimanan, makanya sakaratul maut jadi PR yang berat begitu deh. Makanya jadilah seperti ini, jadi wali. Insya Allah diberi ketetapan. Nah, ini tentang ayat ini, ya di dalamnya itu ada wa sabbitullahu ladzina amanu bil qauli sabit. Allah akan menetapkan kepada orang yang beriman dengan keteguhan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahyal kalimatut thayyibah, yaitu kalimat apa? Kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Wahya syahadatu alla ilaha illallah, itu sih. Ya. Enggak ada Muhammad Rasulullahnya sih. Kalimat sabit itu la ilaha illallah, itunya kuat. Makanya ahadun ahad gitu kan kalau Bilal. Ini kalimat tauhid yang menetap di jiwanya, mau keadaannya gimana pun mereka tetap la ilaha illallah. Fi qaulih majhulul mufassirin, menurut pendapat ulama tafsir secara sebagian besar mengatakan kalimat yang dikatakan perkataan yang tetap teguh yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi kondisi apapun mereka tetap la ilaha illallah. Ya. Wa fil hayati dunya, fil hayati dunya, yaitu di dalam kehidupan dunia ini, fil qabri indal aswal. Ini masih dunia ya. Ya. Di dalam kehidupan dunia apa dia nih? Di dalam pertanyaan-pertanyaan di kubur. Ternyata ini masih dikatakan fil hayati dunia loh, di kehidupan dunia. Ya. Pertanyaan-pertanyaan man rabbuka, man nabiyuka itu. Tetap dia bisa mengucap dengan ya jelas la ilaha illallah. Wa fil akhirah, yang maksud di akhirat itu adalah yakni yaumul qiyamah, ini baru di hari kiamat, indal ba'si wal hisab, di dalam hari kebangkitan di padang mahsyar dan hari penghitungan amal. Dia tetap la ilaha illallah, yakin, karena sebenarnya huru-hara di padang mahsyar itu lebih menyeramkan lagi. Tapi orang yang imannya ditetapkan Allah nggak akan goyang, tetap beriman. Wa hadza qaulul wadihun, qaulul wadihun. Ini ada perkataan yang terang, wa yadul alaihi maru, ya, menunjukkan kepada hal ini apa-apa yang diriwayatkan Anil Bara ibni Arib Azib. Ya, qala, dia mengatakan sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Nabi kita Muhammad
bersabda, kata Nabi, innal muslimah, sesungguhnya orang muslim, iza su'ila fil qabri, jikalau nanti ditanya di kuburan, yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka mereka akan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Orang muslim, mudah-mudahan pada bisa begitu di kuburan. Ya, kata Nabi begitu. Wa fadzalika qauluhu. Nah, inilah perkataan Nabi ini sesuai dengan ayat wa yusabbitullahu allazi na'amanu bil qauli sabit. Allah menetapkan keteguhan keimanan seorang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Maksudnya itu tadi, pas di kuburan tetap bisa la ilaha illallah Muhammad Rasul fil hayati dunia wa fil akhirah. Qalan dikatakan bahwa nuzilat hadhihi fi hadza adzabil qabri. Ini ayat turun berurusan tentang azab kubur. Ayat ini tentang azab kubur maksudnya. Zada fi riwayatin yuqalu lahu man rabbuka. Ditambahin dalam riwayat lain bahwa nanti di kuburan ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Fayaqulu rabbi Allah wa nabiyya Muhammadin. Tuhan kami Allah, nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ya, dikeluarkan Bukhari dan Muslim di sini. Ruwiya an Bara' ibni Azib bin qala kharajna ma'ah, dikatakan dia mengatakan kharajna, kami keluar bersama Rasulullah, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin, di jenazah seseorang min Ansor, sahabat Ansor. Ini orang beliau ceritanya Al-Bara', kami keluar bersama Rasulullah jalan membawa jenazah sahabat Ansor. Pantahatu ilal qabri, aku sampailah berhenti di kuburan. Walamma yulhadu, ketika terbuka lubang kubur, ya liang lahat tuh, ba'du, ya setelah itu, ya setelahnya dimasukin udah ditutup, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna. Lalu Nabi Muhammad duduk di depan, di atas kuburnya, lalu kami juga duduk bareng-bareng. Gitu. Ya tahlilan berarti. Ya. Lalu haulahu, nah, kita dikelilingin Nabi, gitu. Nabi di depan kubur itu. Ka'an nama ala ru'usina at-tayru. Seakan-akan ada apa-apa ada di atas kepala kami sebuah burung. Gitu. Seakan ada burung. Wa biyadihi, ya, dan di tangan Rasulullah, hinya ke Rasulullah, maudun, ya, kayu, yan kutubihi fil ard, kayu yang ditancepin sama Nabi di atas bumi, di atas kuburannya itu maksudnya. Kayu. Ada yang ceritakan pelepah korma itu ya. Ini kayu di sini. Farofa ra'sahu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengangkat kepalanya, berdoa. Taqala ta'udzu billah min adzabil qabri maratain aw salasan. Ya. Ya. Nabi mengatakan ta'udzu, ya, memohon pelindunganlah kalian kepada Allah dari azab kubur. Samping Nabi ngomong dua, atau mengatakan, ada yang mengatakan 3 kali ngomong gitu. Ya, mohon perlindunganlah kalian kepada Allah dari azab kubur. Mohon perlindunganlah kalian. Itu. Ya. Ini nggak tahu ceritanya gimana maksudnya. Ya. Ada burung, Nabi nancepin di kuburan, tek, kayu. Lalu Nabi ngomong, ngangkat kepalanya, ngomong apa? Sahabat-sahabat, berlindunglah kalian semua dari azab kubur. Berlindunglah kalian semua dari. Nah, aku lagi ngobrolin sahabat, kok dia ngomongnya malam gitu ya? Nggak ada cerita. Nah itu nggak tahu, sampai situ doang di sini. Tak sarahnya nggak ada di sini. Ya. Ini bukan yang cerita pelepah korma ditancap ya, lain lagi. Itu zada, nah ini tapi ada tambahan zada fi riwayatin, ada tambahan di riwayat lain itu. Wa qala innal maita la yasma'u habqani alihim. Sesungguhnya mayit itu akan mendengar
jejak kaki sendal daripada orang yang di atas. Itu dengar kita kalau udah mati, karena pendengaran orang yang mati lebih jelas daripada kita sekarang. Jadi jangan dipikir dia udah mati, ya. Alam dia, alam barzah lebih luas daripada dunia. Ya, jadi jangan dipikir. Makanya Nabi bilang jejak kaki kita aja di atasnya didengar sendal-sendal kita bunyinya. Kenapa begitu? Untuk perang Badar aja Nabi pernah kan dibuang semua ke dalam lubang atau palung gitu ya di Badar, perang Badar. Abu Jahal dan kawan-kawan kan dimasukin ke situ. Yang diriwayatkan katanya sampai sekarang pun tempat itu masih bau busuk. Karena orang-orang musuh-musuh perang Badar taruhnya ke situ. Nah, saat dibuang ke situ semua, Nabi dari atas mengatakan, "Wahai kalian semua, sekarang kalian merasakan kebenaran agama ini. Kalian sekarang sudah bertemu dengan kebenaran dan kiamat yang sebenarnya." Gitu. Sahabat bertanya, "Rasulullah, bukankah mereka sudah mati? Apakah mereka mendengar kata-katamu?" Nabi mengatakan, "Sesungguhnya pendengaran mereka lebih jelas daripada pendengaran kita." Tuh, yang udah mati lebih jelas dengarnya. Kalau kamu percaya, mati dulu dah. Gitu. Ntar kasih tahu gue. Gitu. Jadi makanya Nabi aja ngomong begitu. Jadi Nabi nyeramahin orang mati kan lucu. Sahabat mikir, ya Rasul, nanti kenapa nyeramahin Abu Jahal udah mati? Nabi bilang pendengaran mereka lebih jelas daripada pendengaran kita. Tuh, alam barzah tuh. Ya, jadi memang kita nih di kuburan ntar kita dengar suara sendal. Makanya jangan pakai sendal, biar nggak kedengeran. Itu istilah doang sendal. Ini alam barzah, alam-alam yang di sana. Is walau mudabbirina hina. Ya, karena berlalu dan pulang. Qalallahu ya hadza man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Ya. Yuqallahu ya hadza ma rabbuka. Ini yang dibilang talqin nih dasarnya, ya. Maka itu di atasnya disuruh ngomong, ya man rabbuka wa rabbuka man nabiyuka. Talqin kan gitu ngajarin. Kalau kata orang-orang sebelah saudara kita bilang enggak boleh bid'ah gitu. Ya. Ini riwayatnya Bukhari. Wa fi riwayatin ya'tihi malakani. Dalam riwayat lagi dikatakan ada dua malaikat payujlisani, lalu didudukin nih orang sama dua malaikat itu payakulani. Dua malaikat itu mengatakan lahu man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Payakulu Allah rabbi, Allah Tuhan kamu, saya. Payakulani lahu wa madinuka, lalu apa agamamu? Ya payakulu diniyal Islam, agamaku Islam. Lalu payakulani lahu ma hadza rajulul ladzi bu'itsa fikum. Lalu malaikat itu bertanya lagi, apa pendapatmu tentang laki-laki ini yang diutus kepadamu? Fayaqulu huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah, maksudnya Muhammad. Ya. Fayaqulani wa ma yudrika, apa yang kamu ketahui? Fayaqulu, ya aku membaca Al-Qur'an, kitab Allah. Ya. Wa amantu bihi wa sadaqtu, aku beriman kepada Al-Qur'an itu dan aku percaya penuh dengan Quran. Itu sampai situ. Itu jawaban orang-orang yang tadi qaulus sabit. Ya. Orang-orang yang ditetapkan jawabannya lancar jawab semua itu. Ya. Para malaikat itu serem. Ya. Kan ada riwayat yang Umar pengen diganti, ya Allah kalau bisa buat orang-orang mukmin malaikat yang datang munkar nakir ini berwajah baik, karena wajahnya kalau melihat wajahnya tulang-tulang kita rontok saking menyeramkannya munkar nakir ini. Jadi boro-boro mau jawab ya. Ketemunya udah serem. Makanya Umar meminta ya malaikat ini kalau ketemunya orang soleh berupa yang baik. Ya. Di Usbur, itu kitab Usbur yang awal-awal. Lalu ya mana itu? Wazada fi riwayatin fadzalika qaulu. Ada lagi tambahan riwayat wazabit yang tentang ayat wasabitullahu alladzina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan keteguhan perkataannya orang beriman baik di dunia ataupun di akhirat. Summa lakinahu qala, kemudian kami menemuinya, qala payunadi munadin minas sama, ada suara dari langit
an sadaqa abdi, benar hambaku ini, faprisu lahu fil jannah, ya hamparkan permadani, maksudnya faprisu lahu, berikan kasur buat dia, permadani lah gitu ya, dari surga, diambil dari surga buat di kuburan itu, kasurnya dari surga diambil tapi masih di kuburan itu ya. Faftahu lahu baban ilal jannah, bukalah pintu menuju ke surga, fayatihi bin rihiha, maka dia akan datang dari angin-angin sepoi-sepoi surga. Jadi disuruh bikinin exhaust di kuburannya, exhaust ke surga gitu. Jadi angin surga masuk ke situ ya. Wati biha, dan juga wangi-wanginya surga juga jadi masuk gitu ya. Exhaust lah ya padahal maksudnya. Jadi ngomongnya pintu kegedean, exhaust aja, pada kuburan exhaust aja. Lah pintu dia nggak bisa ke sana juga kan, masih alam kubur, dia nggak bisa masuk ke sana. Kalau dia masukin pintunya ke surga dong dia. Berarti kan kalau pintu nggak bisa dimasukin dengan exhaust gitu. Lalu wayub tahu lahu fi qabrihi madda basrihi, dan dibukain di kuburnya kehidupan sepandangan matanya. Maksudnya jadi kayak tidur di padang Sahara gitu. Padang Sahara yang padang hijau apa? Padang hijau. Iya. Padang Sahara ya kalau hijau. Hah? Puncak lah ya. Hah? Sabana ya. Apa pasir. Ya kali gitu maunya yang itu. Kok jadi gersang ini. Ya itu jadi pandangan jauh gitu. Jadi luas banget kuburan berarti ya. Kata dia mendingan di sini dah daripada di dunia ya, kontrakan mahal gitu. Ya pasti di kubur luas banget. AC lagi, AC surga, wangi-wangian surga masuk. Tuh kuburan orang-orang muslim yang imannya dikuatkan. Wa in kana kafiru, jikalau kafir, padakara mau tahu, maka mengingatkan akan kematiannya, diingatkan akan kematiannya. Qala ya qala patu adu ruhuhu fi jasadi, rohnya dibalikin ke jasadnya. Wa ya'tihi malakani, dua orang malaikat bertanya kepadanya. Jadi rohnya kan habis dilaporin balikin lagi buat dihidupin lagi, jadi hidup lagi sama kayak gini lagi, tapi udah di dalam. Kenapa? Rohnya kan dibalikin lagi untuk ditanya, didudukin sama dua malaikat, fayaqulani lahu man rabbuk. Lalu dua malaikat itu bertanya, siapa Tuhan kamu? Fayaqulu itu kalau kita ya gimana sih, pelangap-pelongo gitu. Gitu. Ya. Ini bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia apa nih? Gitu. Gitu dah pokoknya ya nggak bisa jawab lah, bengong. La adri. Tuh. Jadi gitu jawabannya. Ya. Fayaqula ni ma'adinuka, lalu apa dah agama kamu? Fayaqula la adri. Aku enggak tahu gitu. Fayaqula ma hadzi rajulul ladzi bu'isa bikum. Apa pendapatmu tentang laki-laki ini yang diutus untuk kalian? Fayaqula la adri. Sama jawabnya, enggak tahu. Fayunadi munadi minas sama, lalu ada suara dari langit, an qad kadzaba abdi, sesungguhnya hamba ini telah mendustakan aku. Paprisu, tebarkan ataupun kasih kasur dari api neraka. Kasurnya dari neraka. Enak kali kasur api, belum pernah punya kan. Wal bisu minan nar, pakaiin baju dari neraka, dari api. Faftahu lahu baban ilan nari, ya bukalah pintu dari arah yang nyambung ke neraka, exhaustnya ke neraka. Ya, jadi angin panas saja gitu. Fayatihi min hariha, maka akan datanglah panasnya tuh neraka ya. Rasa exhaustnya tuh suruh Pak Budi benerin tuh gitu. Ya. Mau keluarnya yang panas gitu. Wasamumiha, baunya juga bau neraka. Kan bau neraka satu orang aja nih yang disiksa mungkin 1000 tahun ataupun ada riwayat mengatakan 1000 lah. Orang Islam berapa lama ya? Berapa lama? Ya 1 hari lah, 2 hari di sono. 1 hari disiksa di neraka. Seandainya ada orang yang disiksa di neraka selama sehari atau berapa tuh pasnya,
itu ditaruh di dunia, maka semua orang di dunia akan mati karena nggak tahan dengan baunya. Ini bau busuknya. Itu orang yang disisa di neraka. Kalau seandainya ditaruh ke bumi, semua makhluk di bumi akan mati karena bau daripada orang neraka ini. Gimana nerakanya? Gitu. Nah ini eksos dari neraka, akhirnya masuk ke kuburannya. Selama di kuburan bau neraka, mati udah nggak bisa, emang udah mati. Ya, gitu. Udah panas, bau, gitu. Wa yudayyiqu alaihi qabruhu, dan disempitin kuburannya. Udah sempit lagi kuburannya. Ya, sempit banget ini. Ya, ada yang mengatakan sampai tulang rusuknya ketemu tuh. Hatta takhtalifa fihi atla'uhu, sampai saling menyerempet gitu lah. Saling takhtalif, saling ketemu dah tulang rusuk. Gimana ya? Cobain. Ini kan tulang rusuk begitu, ketemu ya. Sempit amat itu. Ya, udah nyesek, bau, panas. Tuh, jangan auzubillah min dzalik ya. Jangan sampai, makanya ngaji yang benar. Jangan. Ya, zada fi riwayat. Ada lagi tambahan riwayat ini. Cuma yuqayyadu lahu a'ma, abkamu asamu ma'ahu. Lalu dibelenggu dalam keadaan buta, tuli, bisu, dan bersama orang ini mirzabatun. Mirzabah itu alat pukul. Ya, kayak martil min hadidin, dari besi. La duriba biha jabalan la sara turaban. Seandainya ini martil ini dari besi dipukulin ke gunung, gunung itu jadi debu. Itu martil apa itu? Itu orang digebuk-gebuk besi dar gitu di neraka. Ya. Jadi abon itu orangnya. Nah, gunungnya jadi debu. Ini martil apa nih? Ya, payadribuhu biha darbatan yasma'uha min bainil masyriqi wal maghribi. Dan kalau dia lagi digebuk nih pakai martil ini, ya, maka mendengar semua makhluk dari timur ke barat, gitu, dari masyriq ila maghrib, makhluk ila takulain, kecuali manusia sama jin. Kita manusia dan jin nggak bisa dengar, binatang bisa. Terutama si itu ayam tuh, ayam bisa dengar tuh. Kalau ayam di kuburan lompat-lompat, kaget gitu. Itu sebenarnya dia dengar suara siksaan. Ya. Gitu. Kalau Spiderman bisa dengar apa enggak? Kan Spiderman laba-laba, gitu, bukan orang. Tuh, jadi kita nggak bisa dengar. Kalau kita bisa dengar, soleh-solehwat ini. Udah ngaji dong hidupnya. Karena lu nggak bisa dengar, jadi pada nggak bener. Gitu. Fayasiru turoban, mana sih kok? Iya, fayasiru turoban summa tu'adu fihi ruh. Lalu menjadi debu, jadi tanah, digebuk ya, bung, jadi tanah, jadi debu. Cuma tuh adu, fihi aru. Lalu di ruhnya dimasukin lagi, digebuk lagi, masuk. Ya, jadi begitu aja terus. Ya, kayak kiamat. Ini belum masuk neraka nih. Akhrajahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. An Utsman ibni Affan, dari Utsman bin Affan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad idza faza'a min padafanil mait, setelah dia selesai dafan itu kan nguburin lah, mendem mayit, habis nguburin mayit. Ketika Nabi setelah selesai nguburin mayit, waqafa alai, Nabi pasti duduk di atasnya. Waqala astaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita. Mohon ampunlah kalian buat saudara kalian ini, dan mohonlah kepada Allah buat orang at-tasbit, keteguhan, ya, keteguhan iman itu tadi tuh, keteguhan katakan fa innahu al-an yus'alu, ya, sekarang dia lagi ditanya gitu. Jadi Nabi kalau udah selesai nguburin nih sama sahabat-sahabat, Nabi tuh diri di depan situ ngomong ke sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabat, mintailah ampun buat orang ini dan mohonlah kepada Allah agar orang ini ditetapkan kata-katanya la ilaha illallah
karena sekarang dia sedang ditanya. Ya, Nabi bisa lihat ya. kita nggak hybrid gitu. Tuh akhrajahu Abu Dawud. Ya. Sampai sini aja insyaallah. Al-Fatihah wa bihadrat Nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana irhamna ya arhamar rahimin arhamna wa marhamna warham walidina fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'a ya arhamar rahimin sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.